Hanya Denny yang saya minta, ketua PKS, ketua umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Saya sampaikan juga itu kepada ketua umum PKS Pak Saiful ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya nanti malah pecah Anies, kalau nanti koalisinya nggak setuju malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket. Kalau partainya satu keluar, sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya, saya bilang aja pemilu terselenggara, itu aja. Ya Denny, saya kenal cara dia berpikir, saya kenal kapasitas etik dia, jadi saya nggak ragukan. Walaupun orang anggap ya nyari sensasi, bukan soal nyari sensasi, dia ini berupaya nyari substansi dengan menyebar sensasi kan. Kan itu cuma teknik aja tuh. Itu betul bahwa kalau keputusan-keputusan yang substansial itu nggak bisa lagi dijadikan narasi publik karena udah final and binding ini, itu artinya kita rugi. Jadi sebetulnya Denny menyerahkan kapasitas intelektualnya, kapasitas akademisnya untuk demi resiko untuk mempertahankan keterbukaan informasi publik. Saya kira dalilnya itu tuh. Tentu Denny itu guru besar, dia profesor, dia paham tentang apa sebetulnya arah dari keputusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jadi dia mendahului keinginan publik untuk tahu sebelum keinginan itu dibatalkan oleh sifat formal dari keputusan. Begitu jadi keputusan, misalnya Mahkamah Agung memutuskan Muldoko menang, udah nggak ada jalan lain buat Demokrat. Jadi lebih baik dibikin huru hara akademis dulu sebelum keputusan-keputusan hukum itu membatalkan demokrasi. Kan potensi Mahkamah Agung untuk misalnya menyatakan oke, Muldoko menang, karena itu Partai Demokrat harus serahkan kepemimpinan pada Muldoko. Itu kan pembunuhan demokrasi tuh. Kan dari awal kita tahu Muldoko bilang ya saya cuma tunggu di luar keputusan Mahkamah Agung karena ini urusan internal partai. Loh, Muldoko itu bukan bagian dari Partai Demokrat. Ini mana urusan internalnya dia. Itu kan ajaib tuh. Jadi itu sebetulnya keinginan publik untuk tahu ini adalah jebakan-jebakan hukum untuk membunuh politik, terutama politik Demokrat. Dan kita tahu Demokrat, Partai Demokrat mengusung Anies, jadi impactnya adalah pada pembatalan pencalonan Anies. Kan gampang publik lihat itu. Demikian juga apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi itu sama aja ya. Dia ini kan bekas pejabat negara, pejabat istana yang pasti punya akses ke potensi pelanggaran hukum yang bahkan bisa dihasilkan dari ruang tertutup Mahkamah Konstitusi. Jadi kita buka soal ini bukan supaya Denny jadi pahlawan, tetapi supaya pikiran Denny itu membantu kita mengerti bahwa demokrasi sedang dihalangi justru oleh dua lembaga pengadilan ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Atas perintah siapa? Ya kita tuduh aja atas perintah Presiden. Tapi nanti Presiden bilang melalui aparatnya enggak, Presiden netral segala macam. Nah kalau netral, kenapa mesti takut Denny membocorkan potensi pelanggaran konstitusi itu aja logikanya. Presiden tahu konsekuensi kalau Muldoko menang, tetapi dia nggak melarang Muldoko untuk jangan ajukan PK. Kan dengan satu telepon kecil, Pak Muldoko udahlah ngapain sih ngurus-ngurus partai orang. Kan Jokowi tahu bahwa Muldoko itu bukan anggota Partai Demokrat, tapi Muldoko dalilkan ini urusan internal partai. Nah kan dia sendiri itu sibuk di dalam kabinet Jokowi, ngapain ngurus-ngurus SBY. Jadi sekali lagi pengetahuan Jokowi tentang Muldoko harusnya diucapkan dari awal supaya Muldoko nggak cawe-cawe lagi. Karena yang cawe-cawe Muldoko kan. Muldoko akan bilang dalam hati ya gue cawe-cawe karena presiden gue juga cawe-cawe kan. Mahfud akui minta tolong Denny Indrayana dan PKS agar Anies bisa maju Capres 2024. Dikutip dari Kompas.com Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa dirinya meminta tolong kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga Anies Baswedan supaya tetap bisa maju ke Pilpres 2024. Bahkan, Mahfud juga meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saihu untuk melakukan hal serupa. Mahfud mengatakan jika sampai Anies tidak mendapat tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan. Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua Umum PKS Ahmad Saihu juga saya minta. Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau Anda dapat tiket pemerintah.
ujar Mahfud saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni 2023. Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies, saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, sambungnya. Mahfud menegaskan pemerintah pasti tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024. Dia malah khawatir internal pro Anies, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang justru menggagalkan Anies maju. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Saihu ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi capresnya Anies. Saya bilang, jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny, tutur Mahfud. Mahfud mengatakan dirinya berada dalam posisi untuk bagaimana tetap menjaga pemilu 2024 bisa berjalan. Nah, saya akan jaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara itu saja, tambahnya. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya, Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Jadi, pertemuan terakhir saya dengan beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden, supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini, hahaha, kata Denny sembari tertawa dalam acara Gaspol Kompas.com yang dikutip Minggu 4 Juni 2023. Denny mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Dia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun yang pasti, kata Denny, Mahfud membahasakan hal itu sebagai perintah. Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan. Jadi saya terakhir ketemu, jelas dia. Denny mengaku kerap meminta bertemu dengan Mahfud ketika pulang ke Jakarta. Sebelum bertemu, ia memohon pada Mahfud melalui pesan singkat WhatsApp. Mahfud pun menyetujui permintaan bertemu itu. Pak Mahfud kemudian memberi waktu, biasanya, ya mas nanti malam ya ke rumah dinas beliau, cerita Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berani membeberkan cerita tersebut karena Mahfud sendiri sudah mempublikasikan hal tersebut dalam beberapa kesempatan. Bahkan sekali lagi, Denny menyebut Mahfud memerintahkannya untuk membantu Anies Baswedan agar dapat ikut serta dalam Pilpres 2024. Itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga. Saya perintahkan Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok, supaya demokrasi kita lebih sehat, kata beliau. Jadi saya bisa bicara ini karena memang beliau juga sudah bicara hal ini di beberapa tempat gitu, pungkas dia.